Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desta Septianingsi dari Tadris IPS 2 dengan NIM 24210109003. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul pengembangan media game edukasi berbasis website virtual pada materi potensi lingkungan kelas 7 SMP Negeri 2 Pakem Bondowoso. Perkembangan teknologi digital ini dalam dunia pendidikan menuntut guru untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, pada kenyataannya pembelajaran IPS di sekolah masih banyak menggunakan metode ceramah dan buku teks sehingga siswa cenderung pasif dan kurang tertarik mengikuti pembelajaran. Selain itu, materi potensi lingkungan sering dianggap sulit dipahami karena banyak memuat konsep-konsep yang abstrak apabila hanya dijelaskan secara lisan. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang mampu membuat siswa lebih aktif, tertarik, dan mudah memahami materi. Nah, salah satu media yang dapat digunakan adalah virtual, yaitu platform berbasis website yang menyediakan berbasis permainan edukatif, interaktif seperti kuis, mencocokkan jawaban, dan permainan lainnya. Nah, media ini dinilai mampu meningkatkan motivasi dan keterlambatan siswa dalam belajar. Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan, yaitu yang pertama, pembelajaran IPS masih bersifat konvensional. Yang kedua, pemanfaatan media digital belum optimal. Yang ketiga, materi potensi lingkungan dianggap kurang menarik oleh siswa. Yang keempat, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, belum banyak media game edukasi berbasis virtual yang dikembangkan khusus untuk materi potensi lingkungan. Nah, dari penelitian terdahulu diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya membahas efektivitas penggunaan virtual pada mata pelajaran tertentu seperti matematika, TIK, dan IPS umum. Namun masih sedikit penelitian yang secara khusus mengembangkan media game edukasi berbasis virtual pada materi potensi lingkungan kelas 7 SMP. Nah, terutama pada konteks sekolah daerah seperti SMP Negeri 2 Pakem ya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekurangan tersebut. Nah, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media game edukasi berbasis website virtual. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media virtual. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media virtual. Dan yang keempat, bagaimana efektivitas media virtual dalam meningkatkan minat atau hasil belajar siswa. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu mengetahui proses pengembangan media virtual. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan media. Yang ketiga, mengetahui respon siswa terhadap media yang dikembangkan. Yang keempat, mengetahui efektivitas media virtual dalam meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Nah, media ini juga memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah mengenai pengembangan media pembelajaran digital berbasis game edukasi. Nah, secara praktis, bagi siswa, media ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. Nah, bagi guru, menjadi alternatif media pembelajaran yang inovatif. Dan bagi sekolah, mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Dan bagi peneliti, juga menambah pengalaman dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan virtual mampu meningkatkan motivasi belajar, partisipasi siswa, dan hasil belajar. Nah, beberapa penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini berasal dari Rahma dan Mulyaningsih tahun 2024, Ashila dan rekan-rekan tahun 2024, Maulidia dan rekan-rekan tahun 2024, hingga Nafisah dan Wulandari tahun 2025. Nah, penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar bahwa virtual efektif digunakan dalam pembelajaran, namun belum banyak dikembangkan secara khusus pada materi potensi lingkungan dan lain sebagainya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan media game edukasi berbasis website virtual yang difokuskan pada materi potensi lingkungan kelas 7 SMP. Selain itu, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Pakem Bondowoso, sehingga media yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di sekolah tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D.
yaitu dengan model ADDIE terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, yang ketiga implementation, dan evaluasi. Nah, model ini dipilih karena sistematis dan sering digunakan dalam pengembangan pengembangan media pembelajaran. Nah, subjek penelitian meliputi yang pertama yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Pakem, Bondowoso, yang kedua guru IPS, yang ketiga ahli media, dan yang terakhir ahli materi. Nah, sedangkan objek penelitian adalah media game edukasi berbasis website virtual pada materi potensi lingkungan. Nah, untuk teknik pengumpulan data dan penelitian ini terdiri dari yang pertama observasi untuk melihat kondisi pembelajaran, yang kedua wawancara dengan guru IPS, yang ketiga angket untuk ahli media, ahli materi, dan siswa. Yang keempat, serta dokumentasi sebagai data pendukung penelitian. Untuk teknik analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan saran validator. Sedangkan analisis kuantitatif diperoleh dari angket menggunakan skala Likert. Nah, tahap pertama adalah analisis, yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Tahap kedua, desain, yaitu merancang tampilan dan jenis permainan virtual. Tahap ketiga, development, yaitu mengembangkan media dan melakukan validasi ahli. Tahap keempat, yaitu implementasi, yaitu melakukan uji coba media kepada siswa. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi, yaitu mengevaluasi kekurangan serta efektivitas media pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan proposal penelitian ini, pengembangan media game edukasi berbasis website virtual diharapkan dapat menjadi solusi pembelajaran IPS yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, media ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan siswa, serta pemahaman siswa terhadap materi potensi lingkungan. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan juga yang pertama dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu metode penelitian. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.